Selamat sore, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, jika sore hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama menjalankan ibadah online. Saya ingin membacakan kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27 ayat yang keempat. Satu Mazmur yang disampaikan oleh Daud. Mazmur pasal 27 ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah berbagai macam ujian dan tantangan dan pencobaan yang Daud harus hadapi, bahkan Daud merasa dia ditinggalkan oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Daud merasakan bahwa ketika dia menghadapi ujian dan pencobaan, dia hanya berjuang sendirian. Dan dalam keadaan seperti itu, Daud justru tidak menjauh daripada Tuhan. Dia tidak kecewa kepada Tuhan, dia tidak marah kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, justru Daud datang mendekat kepada Tuhan. Hatinya tetap memiliki hati yang terus-menerus rindu mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah sikap hati yang harus kita teladani saat ini ketika kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan sikap hati yang sama, dengan satu kerinduan. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan sampai menghalangi ibadah kita di mana kita mau mendekat kepada Tuhan. Hanya dengan demikian, maka ibadah kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta sukacita, penghiburan dan kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada sore hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih jika saat ini kami kembali diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama secara online ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena kemurahan hati-Mu. Bapa, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang sama dengan Daud. Dalam keadaan apapun kami saat ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi, kami rindu mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam bait-Mu ya Tuhan. Curahkan kuat kuasa urapan-Mu dimanapun kami berada. Supaya melalui ibadah ini kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan kami juga memohon di dalam nama Yesus biar ada kuat kuasa ilahi yang menaungi setiap kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan, pulihkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memulai memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dengan sikap hati yang penuh hormat kepada Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari Ismail kita nyatakan betapa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan hidup kita, sumber perlindungan, sumber anugerah. Yang percaya katakan amin. Mari kita nyatakan betapa dahsyat Tuhan dalam hidup ini. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa.
bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Mari tepuk tangan Tuhan Yesus. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Lagi haleluya. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Beri tepuk tangan di Tuhan Yesus. Kau dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Sebelum kita melanjutkan pujian dan penyembahan kita, saya mengajak mari setiap kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap di hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami di Indonesia, korban musibah dan bencana alam di Indonesia. Engkau tahu ya Tuhan, ada begitu banyak bencana dan musibah yang sedang terjadi atas bangsa kami Indonesia memasuki tahun 2021 ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau menolong mereka ya Bapa, berikan mereka kekuatan penghiburan ya Tuhan, agar mereka bisa melewati semua ini dengan tetap kuat dan menaruh pengharapan hanya kepadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dapat dikuatkan dan diteguhkan hatinya. Tolong mereka ya Tuhan, supaya dapat melihat maksud baik yang Engkau rancangkan di balik bencana yang saat ini menimpa. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya para korban bencana dapat terpenuhi kebutuhannya. Kami percaya Engkau menyediakan apa yang sejatinya mereka butuhkan. Biarlah mereka tidak khawatir akan apa yang hendak mereka makan, minum, dan pakai. Biarlah mereka sepenuhnya percaya kepadamu, bahwa Engkau sungguh peduli kepada mereka di tengah-tengah musibah dan bencana yang sedang terjadi. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Engkau boleh memulihkan kehidupan mereka dengan memberikan sukacita yang sempat terhilang karena bencana ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya korban musibah dan bencana alam dapat ditenangkan hatinya. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh melenyapkan ketakutan mereka dan membuat mereka bersandar hanya padamu, ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Jokowi, agar Engkau terus memberikan hikmat, agar setiap keputusan
kebijakan yang diambil untuk menolong para korban musibah dan bencana alam dapat segera didistribusikan dan sampai kepada orang-orang yang tepat. Kami meminta belas kasihan-Mu ya Tuhan atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Lindungi bangsa kami ya Tuhan, luputkan bangsa kami dari bencana dan musibah ya Bapa. Kami meminta dan memohon kepadamu ya Tuhan. Saat ini juga kami masih bergumul dengan semakin meningkatnya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Kami meminta ya Tuhan agar Engkau menyadarkan orang-orang yang masih tidak taat akan protokol-protokol, sehingga kurva ini dapat segera menurun ya Tuhan. Dan kami tidak lupa juga berdoa ya Tuhan untuk para petugas kesehatan yang masih setia di garda depan hingga saat ini. Jaga mereka ya Tuhan dan keluarga mereka agar tetap aman dan sehat. Biarlah mereka dapat merawat seluruh pasien dengan penuh kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah daerah hingga pusat. Ya Tuhan, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Terutama di dalam pendistribusian vaksin agar sampai pertama kepada orang-orang yang tepat dan yang seharusnya menerima vaksin ini. Jauhkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengambil keuntungan dengan kondisi ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk produksi vaksin COVID-19 dapat berjalan terus dengan baik dan lancar, sehingga semua masyarakat dapat menerima vaksin ini ya Tuhan. Dan dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala dan ekonomi pun dapat kembali normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucap syukur atas berkat di hidup kami ya Tuhan. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The
upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Puji syukur untuk segala berkat Tuhan Yesus. Puji syukur untuk pengampunan. Puji syukur untuk pertobatan di dalam hati kami ya Tuhan. Kami mau layak untuk menyembah-Mu dan hanya menyembah Yesus sepanjang hidup kami. Karena Kau yang layak disembah. Salam sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita datang bersama dalam doa. Bapa dalam surga yang telah mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang bersama-sama hari ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya firman Allah yang dinyatakan boleh berbicara kepada kami semua dan membuahkan tindakan-tindakan baru dalam ketaatan kehidupan kami bersama sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita ingin belajar bersama-sama tentang kebenaran dan kasih. Kaitan kebenaran dan kasih di perjalanan hidup orang percaya, di perjalanan hidup iman saudara dan saya. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang diambil dari 2 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-6.
Bunyinya demikian, aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sedikit konteks, saudara. Rasul Yohanes merasa galau hatinya, sangat prihatin melihat jemaat yang berjumpa di rumah-rumah ini ada potensi untuk disusupi oleh pengajaran palsu, nabi palsu, dan penyesat yang mengaku mereka mengenal Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Yang memakai istilah-istilah bahasa yang sama seperti orang percaya, tapi sebenarnya artinya berbeda, khususnya yang berkaitan tentang keilahian, kemanusiaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes sendiri ingin berkunjung ke sana, tapi karena satu dan lain hal, belum dapat kesempatan itu. Oleh sebab itu dia menuliskan dan mengingatkan dengan tandas bahwa mereka harus hidup terus dan berjalan dalam kebenaran, dan melanjutkan mengingat perintah Tuhan untuk terus hidup dalam kasih. Karena dampak dari pengajaran palsu itu menimbulkan persoalan internal. Gereja bisa pecah, orang menjadi bingung, dan mereka akan kompromi dengan banyak hal. Kompromi dengan dosa, menjadi sangat duniawi, dan berbagai macam hal. Dan saudara, ini bukan tantangan mereka saja pada zaman itu. Zaman sekarang pun Anda dan saya juga mengalami tantangan yang sama. Nah, bagaimana kita menghadapi hal itu? Baiklah kita perhatikan apa yang Yohanes pesan kepada mereka. Rasul Yohanes sangat berbahagia. Di ayat 4 dia mendapati bahwa separuh daripada orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tetap tinggal dan hidup dalam kebenaran. Ini kesukaan besar. Dan biarlah ini menjadi kesukaan jemaat Tuhan pada saat sekarang ini. Ketika mendapati bahwa orang yang kita doakan, orang yang kita layani, jemaat Tuhan bertumbuh secara rohani, tetap setia kepada kebenaran itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kebenaran itu adalah seorang pribadi. Standar Tuhan yang menentukannya, bukan manusia. Manusia sangat subjektif. Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kasih, karunia, dan kebenaran ada pada seorang pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkenan, diam, menyertai, dan tinggal di dalam kita oleh rohnya. Itulah sebabnya 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 mengatakan, "Jikalau kamu tahu bahwa ia," yaitu Yesus, "adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran
lahir daripadanya. Menarik sekali bahwa Yohanes itu orang yang semangat, pembela kebenaran. Injil Yohanes setidaknya menuliskan 25 kali kata kebenaran, benar. Surat Yohanes setidaknya 20 kali dicatat kata kebenaran, kata benar. Dia semangat membela kebenaran karena dia tahu hanya dalam Yesus satu-satunya kebenaran itu ada dan dia adalah yang benar. Karena Allah yang berhak menentukan standar kebenaran. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes disebut Boanerges, anak guru. Satu hari dia menemukan bahwa orang yang bukan murid Yesus, bukan kelompok mereka, ngusir setan demi nama Yesus. Dia cegah, dia tidak izinkan. Di lain kesempatan, ketika Yesus menuju ke Yerusalem, harus melalui suatu desa, daerah Samaria, dan mereka menolak Yesus. Dan Yohanes dan Yakobus berkata, Tuhan, suruh api dari langit untuk membinasakan mereka. Mau tidak Tuhan, supaya kita suruh api turun dari langit? Yesus berpaling dan menegur mereka. Saudara, mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka perlu bertumbuh dalam kasih dan bagaimana menggabungkan kebenaran ini bersama-sama. Mereka belajar daripada kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Yesus yang hidup bersama dengan mereka, menderita, disalibkan, mati, dan bangkit kembali. Di dalam pribadi Yesus ini secara sempurna kasih dan kebenaran itu dinyatakan. Satu hari seorang pemimpin masih muda, sangat kaya, berjumpa dengan Yesus. Kisahnya ada dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai yang ke-22. Dia bertanya satu pertanyaan yang sangat tepat dan menuntut jawaban yang jujur. Dengan segala kejujuran, Yesus menjawab pertanyaan. Bagaimana dia bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus berkata, sudah lakukan hukum semua? Sudah. Tapi Yesus dengan jujur mengekspos hatinya. Ada satu hal lagi. Kalau kamu jual hartamu, jual semuanya dan diberikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Setelah itu datang ke sini dan ikut aku. 10 perintah Allah. Pemuda yang kaya ini yakin dia sudah melakukannya. Tapi Yesus dengan jujur masuk lebih dalam, mengekspos berhala yang ada dalam hatinya. Yang menarik di sana ialah ketika Yesus mengekspos akan kebenaran ini, tidak secara kaku, tidak secara dingin. Ayatnya di sana berkata, dia penuh kasih. Yesus memandang dia, menaruh kasih kepadanya. Yesus satu-satunya pribadi yang secara sempurna mampu menyatakan kebenaran dalam kasih yang sempurna. Tidak kaku, tidak dingin. Dia tegas sekali, tapi dimotivasi oleh kasih. Yesus merasa sedih akan pembicaraan dari akhir pembicaraan tersebut. Kata-katanya yang tegas itu
dimotivasi oleh kasih. Itu merupakan kata-kata yang penuh anugerah oleh seorang juru selamat. Perkataan-perkataan yang merindukan untuk menebus. Kita tahu akhir daripada kisah itu. Pemuda itu pergi dengan kecewa dan sedih sebab dia banyak hartanya. Dalam hidup kita sehari-hari, dalam berinteraksi, menyatakan kebenaran Kristus melalui firman-Nya, hal-hal yang benar yang harus kita sampaikan kepada saudara kita, kepada kekasih kita, kepada rekan sepelayanan, itu sangat penting sekali, saudara. Karena itu yang diminta oleh Tuhan. Firman-Nya adalah kebenaran. Tapi dalam waktu bersamaan, saudara, kebenaran yang kita sampaikan harus disertai dengan satu sikap yang diwarnai dengan kasih. Sebab kalau tidak, kebenaran itu akan menjadi kasar dan brutal. Anda bisa bayangkan kalau ada seorang dokter setelah mendiagnosa pasiennya, tapi dia takut melukai perasaan hati sang pasien. Dia tidak mengatakan yang sesungguhnya penyakitnya itu apa. Demikian pula kalau saudara sedang merawat seseorang yang saudara kasihi, dan orang yang sakit itu lupa atau tidak mau mengambil obat yang diharuskan, dan saudara tidak mau mengkonfrontasi dan mengingatkan, maka itu sebuah kegagalan pula. Tapi saudara dan saya mesti ingat, sikap dan karakter yang baik harus menyertai cara kita menyatakan kebenaran. Sebab kalau tidak, maka sekalipun itu benar, maka akan sangat sulit untuk diterima. Sangat sulit untuk disambut. Ada orang yang punya falsafah, pokoknya aku menyatakan kebenaran, tidak peduli. Aku pokoknya bicara, ini adalah kebenaran firman. Aku tidak tahu mereka bagaimana. Saudara, tidak demikian. Itu serasanya seperti kebenaran dipakai dengan saudara memakai palu untuk menghantam. Orang akan merasa direndahkan dan melihat saudara tinggi, merasa lebih benar, merasa lebih tahu. Dan kadang-kadang kita menyatakan kebenaran dengan sikap marah tapi tidak membangun. Kita puas, kita sudah menyatakan kebenaran tersebut. Saudara, kita cenderung untuk menekankan satu dari yang lainnya. Kita condong, kita lebih menekankan kebenaran, atau sebaliknya kita lebih condong menekankan akan kasih. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Kalau kita menyatakan kebenaran harus diwarnai dengan kasih. Sebaliknya, kasih seringkali disalah mengerti, saudara. Kasih itu mendorong untuk orang menyatakan kebenaran. Kalau kebenaran menuntut kita untuk mengasihi, kasih mestinya mendorong kita untuk menyatakan apa yang benar. Kasih yang tidak peduli, saudara, akan kebenaran bukanlah kasih yang sesungguhnya. Karena kasih yang demikian sudah keluar dari tujuannya, yaitu untuk kebaikan saudara-saudara kita sendiri. Kasih tidak membiarkan kesalahan begitu saja. Kasih itu tidak mendiamkan kalau perlu bicara. Kasih tidak juga harus menghindar dari konfrontasi, karena mesti menjaga kedamaian. Kasih seringkali menuntut pengorbanan untuk bisa menghormati Tuhan, untuk tidak kompromi akan apa yang Allah katakan sebagai kebenaran. Kasih tidak berdiam
begitu saja dan ingin menghindar. Karena itu adalah menunjukkan kita mencintai diri kita sendiri. Kasih mengajak untuk saudara dan saya menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, hanya ada satu pribadi yang sangat sempurna yang menyatakan kedua-duanya dengan sempurna. Injil yang menyelamatkan itu menyatakan kebenaran akan siapa kita. Kita manusia berdosa, kita bersalah. Itu menunjuk, meyakinkan akan semua kesalahan kita. Pantas dihukum, pantas terima murka Tuhan. Tapi dalam waktu yang bersamaan, Injil Yesus itu juga menyatakan komitmen Tuhan kepada saudara dan saya. Tidak bersyarat kalau kita datang kepadanya. Yang mana mendorong kita untuk lari kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan, mau bertobat, saudara. Dan setelah kita menerima, kita merasa aman dan sejahtera, merasa dicintai dan dikasihi, dan dalam waktu bersamaan kita ingin melaksanakan apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yang adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan sendiri. Yesus secara sempurna menunjukkan hal ini kepada saudara dan saya di atas kayu salib. Luar biasa. Itulah sebabnya selalu ada ruang untuk Anda dan saya bertumbuh. Kita condong untuk ke sisi kasih lebih besar, atau kita condong untuk ke sisi kebenaran yang lebih besar. Tepatnya kita bertumbuh bersama-sama sehingga lebih dewasa dalam kita mengiring akan Tuhan sendiri. Yang berikutnya, Yohanes meminta untuk jemaat tahu akan identitas mereka, yaitu kasih Tuhan, dan menuruti perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Ini bukan perintah baru, ini perintah yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi. Yohanes sengaja berkata, ini bukan perintah baru bagimu, untuk membandingkan dengan pengajar sesat, ayat 9, karena mereka selalu datang dengan wahyu-wahyu yang baru. Tidak, dasar firman Tuhan tetap sama, tidak berubah. Dan dia berkata, ingat identitas kamu, yaitu engkau sudah lahir dalam kasih. Kasih Allah tinggal dalam hidupmu. Engkau diberi kapasitas baru, kemampuan supernatural untuk bisa saling mengasihi, mampu mengambil inisiatif, ambil komitmen untuk berkorban demi kesejahteraan orang lain, mengasihi secara konkret, secara nyata dalam bentuk tindakan, kasih yang memampukan untuk bisa mengampuni, menerima orang yang tidak layak, kasih yang mencari cara supaya orang lain mengalami sejahtera. Yohanes mengingatkan, jangan lupa identitas kamu. Engkau sudah diberi kuasa, kemampuan Allah yang adalah kasih. Sudah lahir, sudah tinggal dalam hidup kalian bersama. Lakukan ini satu dengan yang lainnya. Saudaraku, kasih itu tidak sentimental, tidak sentimental. Ada dua sejoli
Satu pasangan yang pria pemuda berjanji, laut akan aku seberangi, gunung akan aku daki, pagar agar akan aku lompati, aku cinta engkau. And by the way, Sabtu ini kita akan ketemu kan? Cuma kalau hujan nggak jadi ya, nah itu namanya kasih sentimental. Yohanes juga mengingatkan akan hal ini, saudara. Ya, dia mengingatkan kalau ada orang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-21. Kalau kita merasa disayang, kita merasakan cinta kasih Tuhan, tapi dalam waktu bersamaan tidak bersedia mengasihi saudara kita, tidak mau mengampuni, itu namanya sentimental, bukan kasih yang sesungguhnya. Nah, untuk melaksanakan kasih ini sangat penting sekali kita mengenal motivasi-motivasi yang ada. Kenapa kita mengasihi? Kenapa kita mau taat? Orang tua pada umumnya, saya juga termasuk orang tua, saudara. Untuk memotivasi akan ketaatan, seringkali kita memakai cara dengan memberi upah. Sebenarnya anak kita sih tidak mau, tapi karena dijanjikan upah, akhirnya mau menjalankan apa yang kita mau. Senang kita, anak bisa nurut. Tapi kita harus menjanjikan upah berkali-kali, saudara, kalau anaknya sebenarnya tidak mau. Itu salah satu motivasi. Motivasi lainnya ialah melalui menjanjikan. Kalau engkau berhasil ya nak, engkau akan dapat favor. Engkau akan mengalami kebaikan orang tuamu. Aku akan beri ini, aku akan beri itu. Jadi anak akan berjuang habis-habisan karena dijanjikan akan, kalau berhasil, akan mendapatkan sesuatu dari orang tuanya. Ada juga ketaatan yang didasarkan atas ancaman. Diancam-ancam supaya nurut, saudara. Dan ini dasar motivasinya adalah ketakutan. Ada motivasi lain ialah kalau anak itu bertumbuh besar, dia memahami bahwa orang tuanya caring, orang tuanya mengasihi tanpa syarat, orang tuanya menerima apa adanya, dan dia membalas kebaikan yang ada dengan ucapan syukur, dengan gratefulness. Demikian pula hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Kita bisa mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan karena kita yang mengasihi dia, tapi Allah yang mengasihi kita. Apa yang mendorong ketaatan saudara untuk mengasihi? Untuk melayani, untuk memberi. Karena untuk upah, karena untuk favor, atau karena kita takut di hadapan Tuhan. Saudara, motivasi yang benar ialah Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita meresponi dengan ucapan syukur. Aku sudah diampuni, aku sudah diterima, aku sudah diangkat menjadi anaknya. Aku mengasihi sesamaku, saudaraku, karena rasa luapan syukur ini kepada dia. Itu hubungan yang saya jalin dari hari lepas hari, minggu lepas minggu,
bukan sekedar daftar jangan ini, jangan itu, boleh ini, boleh itu, tapi didasarkan akan hubungan kepada Tuhan. Jadi kita melihat tugas dan kewajiban itu mengalir dari hubungan kita kepada Allah dan bukan semata-mata harus berbuat ini, harus berbuat itu. Dan itu indah, saudara, karena kita akan mencari cara untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Rasul Yohanes mengingatkan sekali lagi bahwa hidup dalam kasih dituntun oleh kebenaran firman, maka akan menjaga kita semua dari ancaman di dalam, ancaman dan gelombang dari luar yang bertubi-tubi. Maka kita akan bertumbuh, makin mengasihi, makin dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari sama-sama kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi saudara-saudara kita dengan konkret dan sungguh-sungguh, dilandaskan, dituntun oleh kebenaran firman Allah. Pada waktu Perang Dunia Kedua berlangsung, Hitler mengumpulkan gereja-gereja pemuka agama supaya dia bisa kontrol, dia bisa kuasai. Gereja Brethren itu terpisah jadi dua, ada yang ikut, ada yang tidak, saudara. Bagi mereka yang ikut Hitler, pada zaman itu, zaman perang itu, mereka mengalami kemudahan. Sedangkan di kelompok satunya mengalami aniaya. Banyak di antara mereka harus mati di kamp konsentrasi. Perang berakhir, hati mereka sakit, pahit satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadi perpecahan begitu rupa. Akhirnya para pemimpin memutuskan untuk bertemu dalam sebuah retreat. Untuk beberapa hari lamanya mereka berdoa, mencari wajah Tuhan, menilik hati mereka dalam terang perintah Tuhan. Mereka datang bersama. Seorang tokoh Kristen bernama Francis Schaeffer dikisahkan oleh seseorang yang pernah ada di sana. Apa yang kalian lakukan? Dia bertanya. Kita merasakan kesatuan. Mereka saling mengakui kesalahan mereka satu dengan yang lainnya. Permusuhan, kepahitan, sakit hati diserahkan ke dalam pimpinan daripada Roh Kudus. Dan Roh Kudus menciptakan rasa kesatuan di antara mereka. Kasih melanda hati mereka. Dan kebencian itu hilang ketika kasih kuat di antara anak-anak Tuhan, khususnya di masa-masa di mana tensi itu terjadi, saudara. Itu menunjukkan kepada dunia tanda daripada seorang atau gereja sebagai murid Tuhan yang sejati. Mari bersama-sama kita mengiring Tuhan. Ini gelombang datang bertubi-tubi dari dalam dan dari luar. Berjalan dalam kasih, dituntun oleh kebenaran firman seterusnya. Mari kita berdoa. Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan membawa kita makin hari makin berhubungan dengan Tuhan lebih erat, mengalami sukacita kasih Tuhan dan kekuatan baru untuk mengalami tantangan-tantangan yang begitu rupa datang melanda gelombang demi gelombang. Kami diteguhkan dan dikuatkan karena Roh Kudus yang memberi kemampuan, kapasitas untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap semangat, saudara. Terima kasih Pastor Sony yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kami sangat diberkati. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pastor Sony dan keluarga selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan setiap kita bahwa minggu depan kita akan mengadakan kebaktian online bersamaan dengan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum ibadah dimulai, tolong dipersiapkan roti dan cawan. Supaya ketika perjamuan kudus diadakan,
kita bisa menjalankan semuanya dengan tertib. Dan satu lagi, jangan lupa, renungan dan doa malam tetap akan diadakan pada hari Kamis jam 8.30 malam. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan penghiburan dan sukacita yang daripada Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berjalanlah di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aspek kehidupanmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa hari Kamis jam 8.30. Tuhan memberkati. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janji-Mu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus Kau Raja mulia. Haleluya, sebab nama-Mu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya, ku bersorak Yesus dahsyat,